Salam semesta, hidup itu jalani saja. Nashihul ibad untuk zaman kita. Kawan Hatim Al-Asham mengatakan bahwa 4 kenikmatan ini tidak akan bernilai kecuali bagi 4 golongan. Yang pertama adalah nikmat masa muda tidak akan dirasakan nilainya kecuali bagi orang-orang yang sudah tua. Jangan sia-siakan masa muda yang kita miliki, jangan pula meremehkannya. Jangan hanya karena kita masih muda, kita menggunakannya untuk bersenang-senang sesuai dengan kehendak hati kita. Justru karena kita masih muda, kita harus memperbanyak ilmu, meraih prestasi, dan menguasai berbagai macam keahlian. Menebar manfaat kepada sesama dan menjauhi kemaksiatan, serta melakukan berbagai ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita menyesal ketika kita memasuki usia senja, di mana raga kita sudah tidak bisa digunakan untuk beribadah secara maksimal dan akal kita sudah tidak lagi mampu untuk menangkap ilmu sebagaimana ketika kita masih dalam usia produktif kita. Jangan pula meremehkan usia muda. Jangan karena kita masih muda, kita menganggap boleh untuk menunda-nunda apa yang menjadi kewajiban kita. Kematian bukanlah tentang usia. Kematian adalah batas masa kehidupan kita di dunia. Jika kita ternyata tidak memiliki waktu panjang, relakah kita mengalami penyesalan tiada akhir di akhirat? Yang kedua adalah nikmat keselamatan tidak akan dirasakan nilainya kecuali bagi orang-orang yang mengalami kecelakaan. Kita tidak akan bisa mengerti betapa berharganya sebuah keselamatan bila kita tidak pernah mengalami suatu musibah atau hal buruk. Selama hal itu belum terjadi kepada diri kita, kita akan terus bersikap sembrono dan ceroboh. Tetapi sayangnya, ketika kita mengalami suatu musibah, kecelakaan, atau hal buruk, bukannya mengoreksi diri kita sendiri, kebanyakan kita justru menyalahkan orang lain. Padahal, wa ma ashabaka min sayyi'atin famin nafsik. Tidaklah keburukan yang menimpa diri kita adalah sebab diri kita sendiri. Allah tidak pernah menginginkan keburukan untuk hamba-hambanya. Bila kita mau merenungi, sesungguhnya dalam keburukan atau musibah yang menimpa kita terdapat kasih sayang Allah. Allah ingin kita belajar untuk menghargai keselamatan yang telah Allah anugerahkan kepada kita dan supaya kita lebih berhati-hati dalam menjalani segala sesuatu. Dan lagi, musibah yang kita rasakan di dunia ini tidaklah seberapa bila seandainya dibandingkan apabila kita celaka di akhirat nanti. Na'udzubillah. Kawan, yang ketiga adalah nikmat kesehatan. Tidak akan dirasakan nilainya kecuali bagi orang-orang yang mengalami sakit. Kesehatan adalah hal yang mahal yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Coba ingat-ingat. Ketika kita mengalami suatu penyakit dalam diri kita, bukankah kita harus mengeluarkan biaya yang cukup banyak agar kita bisa sehat kembali? Sementara Allah memberikan anugerah kesehatan kepada kita tanpa mengambil biaya sepeser pun dari kita. Maka bukankah sudah sepantasnya bila kita mensyukuri nikmat kesehatan yang telah diberikan Allah kepada kita dengan menjaganya? Dengan tidak sembarang memakan makanan, terlebih makanan yang syubhat apalagi yang haram. Dengan tidak menggunakan masa sehat kita untuk melakukan kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memperbanyak ibadah dan ketaatan kepadanya. Selain itu, kesehatan yang harus kita jaga juga bukan hanya kesehatan jasmani saja, tetapi kesehatan hati juga perlu kita perhatikan. Jangan sampai ada penyakit hati seperti sombong, iri hati, dengki, kebencian, dan lain sebagainya menjangkiti hati kita. Maka caranya adalah kita harus tetap berakhlak baik, seperti tetap rendah hati, menyayangi sesama dengan tulus, mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada diri kita, dan selalu mawas diri bahwa kita memiliki kelemahan, kekurangan, aib, dan celah. Dan yang terakhir adalah nikmat kehidupan tidak akan dirasakan kecuali oleh orang-orang yang telah mati. Apa tujuan hidup kita?
di dunia ini? Apakah kita hanya akan mengisinya dengan rutinitas-rutinitas biasa, menghabiskan waktu untuk menunggu maut menjemput kita? Ataukah kita akan mengisinya dengan berbagai macam kebaikan yang bisa menjadi bekal perjalanan kita setelah kematian kita? Pertanyaan gugatan seperti ini perlu kita tanyakan kepada diri kita agar kita bangkit dari kelalaian yang selama ini menghantui kita. Agar kita sadar bahwa kematian adalah hal yang pasti dan kehidupan di dunia ini adalah kesempatan kita untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk perjalanan panjang dan kebahagiaan kita di akhirat nanti. Adakah kita mau memanfaatkan waktu yang begitu berharga di dunia ini, ataukah kita hanya akan menyia-nyiakannya dan merasakan penyesalan di akhir? Adalah pilihan kita sendiri. Setiap kita tahu segala sesuatu harus dipertanggungjawabkan. Setiap ucapan, perbuatan, bahkan lintasan pikiran kita akan dihisap secara teliti. Bahkan hisap tersebut jauh lebih teliti daripada interogasi seorang polisi kepada tersangka dan jauh lebih menegangkan daripada persidangan yang terjadi di dunia. Kita boleh melakukan apa saja di dunia ini, tetapi ingat pernyataan Malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW. Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu, tetapi ingat, kau pasti mati. Jangan sampai kita menjadi golongan yang meminta untuk dikembalikan hidup di dunia, karena selama kita hidup, kita lalai untuk beribadah, melakukan ketaatan, dan memperbaiki apa yang seharusnya kita perbaiki dari diri kita. Wallahu a'lam. Sekian, hidup itu jalani saja. Salam semesta.